Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Desi Eka Saputri, kemudian ada Dewi Sri Murti, lalu ada Vivi Suwaidatur Raufik, lalu ada Rifda Yusfia, dan ada Sadina Fakira. Nah, kami akan menjelaskan mengenai tentang sistem dari gerhana atau sistem gerhana. Topik bahasan yang akan kami bahas selanjutnya, yang pertama ada umbra dan penumbra, lalu yang kedua ada diameter sudut, lalu yang ketiga ada gerhana bulan dan matahari, lalu yang keempat ada musim gerhana, dan yang terakhir adalah syarat dari gerhana. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Nah, kemudian langsung saja kita akan memasuki pembahasan mengenai umbra dan penumbra. Kita akan membahas yang pertama, yaitu pengertian dari umbra dan penumbra itu sendiri. Jadi umbra itu berasal dari bahasa Latin yang mempunyai arti bayangan. Sedangkan penumbra itu juga berasal dari bahasa Latin yang memiliki arti hampir satu bayangan atau hampir dari bayangan itu atau sebagian, seperti itu. Nah, umbra adalah bayangan inti di mana suatu area itu ditutupi oleh bayangan suatu benda sepenuhnya. Jadi umbra ini tuh bayangannya hampir menyeluruh, seperti itu. Nah, umbra ini adalah bayangan inti yang terbentuk di belakang planet bumi dan jatuh ke bulan akibat terhalang dari sinar matahari oleh bumi. Pada saat itu posisi dari matahari, bumi, dan bulan itu ada pada satu garis lurus. Jadi matahari, bumi, dan bulan itu satu garis lurus seperti itu. Nah, akibat dari satu garis lurus itu maka akan terbentuklah umbra, seperti itu. Lalu penumbra sendiri itu merupakan bayangan sebagian di mana suatu area itu ditutupi oleh bayangan sebagian suatu benda. Nah, lain dari umbra tadi, kalau penumbra ini tuh bayangannya hanya sebagian. Nah, fase ini tuh ditandai dengan sedikit berkurangnya cahaya matahari yang jatuh ke bulan sehingga bulan akan sedikit meredup. Daerah bayangan umbra itu cenderung lebih gelap daripada daerah bayangan penumbra. Kalau bayangan penumbra ini tuh lumayan kabur seperti itu, penglihatannya tuh agak lebih tidak sejelas bayangan umbra gitu. Nah, selain bayangan umbra dan penumbra, ada juga bayangan antumbra, yaitu bayangan pusat. Kemudian sebenarnya jenis-jenis umbra dan penumbra serta antumbra ini akan menyebabkan suatu peristiwa yang disebut dengan gerhana. Nah, habis ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai gerhana itu. Kemudian kita akan memasuki penyebab adanya bayangan, yaitu umbra, penumbra, dan atumbra. Matahari adalah suatu cahaya yang sangat besar, diameternya melebihi bumi dan bulan. Nah, ini berarti bahwa dalam gerak edar mereka di alam semesta, kedua objek menghasilkan semua tiga jenis bayangan, tergantung pada jenis bayangan yang terlibat, serta dapat menyebabkan tiga jenis gerhana matahari dan tiga jenis gerhana bulan yang berada di bumi. Nah, jadi umbra, penumbra, dan atumbra ini secara tidak langsung itu dapat menyebabkan gerhana yang biasanya terjadi secara berkala, seperti itu. Nah, gerhana ini tuh contohnya seperti gerhana matahari dan gerhana bulan. Nah, dapat dilihat pada gambar ini di sini. Nah, ini daerah penumbra itu yang abu-abu ini. Yang abu-abu ditunjukkan oleh anak panah. Kemudian untuk yang umbra itu yang bagian hitamnya. Lalu untuk antumbra sendiri itu bagian yang warna pink ini. Silakan dicermati. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, ini bayangan umbra itu dapat menyebabkan gerhana matahari total, kemudian gerhana bulan total, dan gerhana bulan sebagian. Nah, kenapa kok dapat
kok dapat menyebabkan gerhana matahari total, bulan total, dan bulan sebagian? Jadi pada gerhana matahari total itu kan umbra itu berada tepat di tengah-tengah seperti itu. Jadi secara tidak langsung itu umbra bulan jatuh di permukaan bumi dan pengamat itu berada di dalam umbra. Kemudian sedangkan untuk gerhana bulan total itu umbra bumi sepenuhnya menutupi bulan. Jadi nanti umbranya itu terlihat gelap gitu. Di bulannya itu terlihat seperti gelap total karena adanya umbra tersebut. Kemudian untuk gerhana bulan sebagian itu juga disebabkan oleh umbra, di mana umbra bumi itu hanya mencakup sebagian dari bulan. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut di penjelasan berikutnya yang dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian selain bayangan umbra, bayangan penumbra juga dapat menyebabkan beberapa gerhana, di mana yang pertama ini ada gerhana matahari sebagian, kemudian yang kedua ada gerhana bulan sebagian, dan yang ketiga ada gerhana bulan penumbra. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, selain umbra dan penumbra, ada juga gerhana antumbra yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, gerhana yang disebabkan oleh bayangan antumbra ini akan menyebabkan gerhana matahari cincin atau anular. Jadi antumbra bulan itu jatuh di permukaan bumi dan pengamat berada dalam antumbra itu sendiri. Nah, bisa dilihat di gambar di bawah ini. Nah, bisa dilihat bagian antumbra itu berada di daerah sini, daerah di bumi, seperti itu. Nah, adanya bayangan antumbra ini secara tidak langsung itu akan menghasilkan seperti cincin gitu di sekitaran mataharinya, karena besarnya bulan itu lebih kecil dari besarnya matahari, sehingga sinar matahari itu akan membentuk seperti cincin sekitarnya. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke panjang umbra bumi. Jadi ketika kita akan menghitung panjang umbra bumi itu dapat menggunakan rumus ini. Dimisalkan apabila R bumi, R bulan, dan R matahari secara berturut-turut itu adalah radius bulan, radius matahari, dan radius bumi. Nah, kemudian diketahui bahwa radius bumi itu adalah 6.378 km, sedangkan radius matahari sendiri itu adalah 696.340 km. Nah, untuk menghitung panjang umbra bumi itu memerlukan rumus ini, di mana ada D matahari atau diameter dari matahari dikali dengan radius bumi, kemudian dibagi dengan radius matahari dikurangi dengan radius bumi, akan menghasilkan hasil di bawah ini. Kemudian next kita masuk ke panjang umbra bulan. Nah, sama dengan ketika mencari panjang umbra bumi, panjang umbra bulan itu juga masih menggunakan rumus yang sama. Bisa dilihat di sini, hanya saja beda antara radius bumi dan bulan. Kalau radius bulan itu sebesar 1737 km. Sedangkan radius dari matahari sama, yaitu 696.340 km. Kemudian rumusnya juga sama dan menghasilkan hasil seperti ini. Kemudian lanjut. Nah, setelah ini saya akan menjelaskan tentang lunar, perigi, dan apogee. Jadi perigi sendiri itu merupakan istilah ilmiah umum yang digunakan para ilmuwan dalam menggambarkan jarak terdekat bulan dengan bumi. Jadi perigi ini tuh bisa dibilang sebagai supermoon, karena bulan itu sangat dekat dengan bumi. Jadi
bulan itu tampak seperti lebih besar timbang biasanya. Nah, sedangkan apogi itu merupakan kondisi bulan yang berada pada titik terjauh terhadap bumi. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi mengenai perigi atau supermoon, jadi fenomena supermoon ini itu akan terjadi tergantung pada kondisi bumi dan bulan. Seperti ketika diameter bulan yang bisa menjadi lebih besar daripada rata penampakan diameter bulan kategori titik terdekat dengan bumi, sehingga perigi itu dapat juga disebut dengan supermoon. Begitu. Nah, bisa dilihat ini contohnya, contoh gambar dari supermoon itu sendiri. Kemudian fenomena apogi itu merupakan kondisi bulan yang berada pada titik terjauh terhadap bumi. Nah, hal ini tuh dapat menyebabkan penampakan bulan di langit itu terlihat lebih kecil daripada biasanya. Berbanding terbalik dengan perigi tadi, kalau perigi itu penampakan bulan akan lebih besar dari biasanya, sedangkan apogi itu penampakan bulan akan lebih kecil seperti biasanya karena jarak dari bumi itu lebih besar atau lebih jauh. Nah, kata perigi sendiri itu diambil dari bahasa Yunani yaitu peri dan gi. Nah, peri sendiri itu berarti dekat atau berada di sekitar, sedangkan kata gi itu berarti bumi. Nah, kata peri tadi itu mengacu pada kedekatan atau penampakan terdekat dari satu benda angkasa dengan benda angkasa lainnya. Nah, setiap benda angkasa itu memiliki jarak terdekat dan terjauh, seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Untuk orbit-orbit yang melintasi matahari itu digunakan istilah perihelion. Sementara untuk bulan digunakan istilah periselene, perisintion, atau perilune. Nah, kemudian ada juga saat bulan itu berada pada jarak terjauh dengan bumi atau fase apogi. Hal ini disebut dengan apogi tadi ya. Pada masa lunar apogi, bulan itu terlihat lebih kecil dibandingkan dengan lunar perigi. Beberapa ilmuwan itu telah membuktikan dengan cara memotret bulan dengan bantuan teleskop. Nah, lunar perigi itu menggambarkan peristiwa mendekatnya bulan dengan bumi. Ketika bulan itu mendekat, jaraknya itu hanya sekitar 360.000 km. Nah, sementara ketika bulan berada pada titik apogi atau jarak terjauh itu jaraknya bisa mencapai 405.000 km jauhnya. Lalu bulan sendiri itu dapat membutuhkan waktu sekitar 29,5 hari untuk menuntaskan orbitnya mengelilingi bumi. Bulan berada pada titik perigi setiap 14 hari dari munculnya bulan baru. Jadi dalam satu bulan itu bisa terjadi 2 kali supermoon atau lunar perigi, seperti itu. Nah, ini bisa dilihat contoh gambarnya, di mana supermoon atau perigi ini itu antara bulan dengan bumi itu memiliki jarak 356.500 km, atau ini kan jaraknya lebih dekat ya dibandingkan dengan antara bumi dengan bulan ini atau fase apogi, di mana lebih jauh jaraknya yaitu 406.700 km. Nah, untuk fase apogi ini itu dapat juga disebut dengan micromoons. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya, kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadina Fakira. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Desi mengenai diameter sudut. Nah, pasti sudah nggak asing dengan kata-kata diameter dalam konsep matematika, fisika, atau dalam aspek lainnya pasti sudah sering dengar mengenai diameter. Seperti misalnya lingkaran, pasti sebuah lingkaran memiliki diameter. Jadi apa sih diameter sudut pada
sistem gerhana ini. Jadi diameter sudut itu merupakan suatu istilah yang digunakan oleh para astronomi untuk menyatakan besar diameter dari suatu benda langit. Sama halnya dengan lingkaran tadi. Jadi diameter itu juga merupakan suatu setengah dari lingkaran tersebut. Jadi benda langitnya itu ada diameter bulan, diameter matahari, diameter planet, dan lain-lain. Selain itu, untuk menyatakan besar panjang dari suatu nebula atau jarak antar bintang dengan acuan bahwa benda-benda langit tersebut dapat dilihat dari bumi. Nah, selanjutnya dibahas mengenai diameter sudut umbar bumi. Panjang umbar bumi sendiri bervariasi antara 1.360.000 km hingga 1.406.000 km. Dan jarak bumi hingga bulan itu bervariasi antara 356.400 km atau perigee hingga 406.700 km apogee. Saat bulan di perigee atau di 356.400 km dan bumi di aphelion, maka radius umbra yang dilewati bulan adalah 2772 detik. Bila bulan di perigee dan bumi di perihelion, maka radius umbra yang dilewati bulan adalah 2805 detik. Bila bulan berada di apogee dan bumi berada di aphelion, maka radius umbra yang dilewati bulan adalah 2307 detik. Bila bulan di perigee dan bumi di perihelion, maka radius umbra yang dilewati bulan adalah 2340 detik. Kemudian akan dibahas mengenai diameter sudut matahari dan bulan. Jadi diameter linear bola gas matahari dapat dituliskan dengan D dalam kurung MTH. MTH di sini matahari. D diameter dilambangkan dengan D besar, yakni berkisaran antara 1.400 km, tepatnya 2 kali 6,96 kali 100 km, sehingga sama dengan 1.392.000. Nah, kemudian dibulatkan menjadi 1.400 km. Kemudian diameter linear bola karang bulan atau dapat dituliskan dengan D dalam kurung BLN, yakni diameter bulan berkisaran kurang lebih 3.500 km, tepatnya 2 kali 1.738 dikali 1.000. Jadi hasilnya itu 3.476 km, sehingga dibulatkan menjadi 3.500 km. Selanjutnya, bila diameter matahari dan diameter bulan masing-masing adalah jarak bumi antara jarak bumi dan matahari, dan jarak bumi jarak antara bumi dan bulan, maka diameter sudut bumi dapat dituliskan dengan rumus diameter matahari per diameter matahari kali 206.265 detik. Kemudian diameter sudut bulan juga dapat dituliskan dengan diameter bulan per D di sini itu delta. D delta bulan kali 206.265 detik. Selanjutnya, perbandingan diameter sudut bulan dan matahari. Nah, besar diameter sudut dinyatakan dalam besaran delta, seperti yang di atas tadi ini. Jadi D di sini, D kecil di sini itu delta. Nah, besar diameter sudut dinyatakan dalam besaran delta, sedangkan jarak
pengamat ke benda langit adalah R dan diameter benda langit sebenarnya adalah D besar tadi. Kemudian perbandingannya dituliskan dengan D matahari dengan D bulan berkisaran 400. Perbandingan jarak bumi matahari terhadap jarak bumi dengan bulan antara 362 hingga 419 kali. Sedangkan diameter sudut matahari dibanding dengan diameter sudut bulan berkisar antara 95% lebih kecil atau 110 lebih besar. Kemudian radius bulan 1738 km dalam kurung sedikit lebih besar dari radius Pluto 1700 km, sama dengan perbandingan antara kedua ini yakni 0,273 radius bumi. Secara umum, walaupun radius matahari 6,96 kali 100.000 km relatif sangat besar. Kira-kira besarnya itu 400 kali dari radius bulan. Bumi hingga matahari jaraknya sangat jauh, 400 kali lebih jauh dibandingkan dengan jarak bumi dan bulan. Sedangkan diameter sudut bulan dan matahari hampir sama di langit, yakni kira-kira 0,5 derajat. Variasi diameter sudut matahari. Orbit bumi mengelilingi matahari berbentuk elips dengan eksentrisitas 0,016773. Jadi bumi itu mengelilingi matahari dengan membentuk elips. Jadi bentuknya itu seperti ini sesuai arah jarum jam. Jarak antara bumi dan matahari sendiri itu tidak konstan. Titik terdekat dengan matahari dinamakan titik perihelion dan titik terjauhnya dinamakan titik aphelion. Seperti yang sudah dijelaskan pada materi diameter pertama tadi, yakni titik perihelion itu merupakan titik terdekat dengan matahari. Sedangkan titik aphelion merupakan titik terjauhnya. Jarak rata-rata bumi dan matahari menurut satu satuan astronomi sama dengan 1 SA, yakni jaraknya 1,49 sekian dikali 100 juta kilometer. Pada kenyataannya jarak bumi sampai matahari itu bervariasi antara 147.091.312 km di perihelion hingga 152 sekian juta sekian kilometer di aphelion. Selanjutnya, variasi diameter sudut matahari. Jadi variasi jarak ini dapat dituliskan dengan rumus seperti ini. Jadi 15 sekian dikurangi 147 dibagi hasilnya yang awal tadi ditambahkan dengan 147 dikali 100% sama dengan 3% dari nilai jarak rata-rata. Diameter sudut matahari bervariasi dari 31 detik 31 menit, 46 menit hingga 32,53 menit. Atau semi diameter sudut matahari bervariasi antara 344 detik hingga 976 detik. Nah, variasi diameter sudut bulan. Orbit bulan mengelilingi bumi berbentuk elips dengan rata-rata 0, lebih kompleks karena jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, kalau bumi itu mengelilingi matahari berbentuk elips dengan rata-rata itu lebih kompleks. Jarak rata-rata bumi dengan bulan itu 384.400 km.
dalam kenyataannya bisa bervariasi antara 364.296,44 km hingga 405 sekian kilometer. Kemudian selanjutnya akan dibahas mengenai skema fasa bulan. Jadi bumi itu berotasi ke arah timur, sedangkan bulan juga beredar mengelilingi bumi ke arah timur. Bila dilihat dari arah kutub langit utara, arah rotasi berlawanan dengan putaran arah jarum jam. Jadi mengelilinginya itu berlawanan dengan arah jarum jam. Penampakan fasa bulan pada kedudukan bulan tengah malam atau dapat dikatakan pada tengah malam akan terjadi bulan purnama seperti gambar di samping ini. Jadi kalau selanjutnya bulan purnama dan pasang air laut. Pada fasa bulan purnama, bulan nampak bundar, dan di ekuator bulan purnama terbit di arah timur pada saat matahari terbenam di arah barat. Beda bujur ekliptika bulan dan bumi 180 derajat. Sedangkan fase bulan purnama dan bulan mati merupakan masa pasang air laut. Jadi ketika bulan purnama itu muncul, berarti kondisi pantai atau di perairan itu mengalami pasang air atau pasang air laut, seperti itu. Fasa bulan. Jadi pada fasa bulan ini dikaji atau dinyatakan bahwa selang waktu siklus sinodik bulan selama 5000 tahun dari 1000 sebelum Masehi hingga tahun 4000 Masehi itu mendapatkan siklus terpendek, yakni 2926 hari. 29, sekian hari, dan siklus terpanjangnya adalah 29 sekian hari. Sedangkan siklus sinodik bulan rata-rata yang diadopsi adalah 29,500 hari. Berikut presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi dari kelompok 5 akan melanjutkan penjelasan mengenai gerhana bulan. Nah, gerhana bulan secara umum adalah peristiwa jatuhnya bayangan sebuah benda langit ke benda langit lain akibat tertutupnya sebagian cahaya matahari ke arah benda langit tersebut. Nah, kata eclipse atau gerhana itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu eklipsis, yang berarti peninggalan atau pelalaian. Nah, gerhana ini merupakan kejadian astronomi yang berlaku apabila satu objek astronomi bergerak ke dalam bayang-bayang objek astronomi yang lain. Nah, bayang-bayang yang dimaksud ini apa? Ini seperti yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu mengenai umbra dan penumbra. Nah, kemungkinan gerhana terjadi yaitu pada bulan baru dan bulan pertama. Pada bulan baru, bulan terletak di antara matahari dan bumi, sedangkan pada bulan purnama, bumi terletak di antara bulan dan matahari. Nah, peristiwa gerhana bulan ini yaitu ketika bayangan bumi akan jatuh ke permukaan bulan. Nah, sebagian atau seluruhnya cahaya matahari ke arah bulan itu akhirnya akan dihalangi oleh bumi. Akibatnya, kita akan melihat cahaya bulan menjadi lebih redup. Nah, namun ternyata tidak setiap berada pada posisi A akan terjadi gerhana matahari. Demikian pula jika bulan berada pada posisi B, tidak setiap pada posisi tersebut akan terjadi gerhana bulan. Nah, hal ini disebabkan oleh bidang orbit bulan yang tidak sebidang dengan bidang orbit bumi atau ekliptika, tetapi membentuk sudut 5,2. Ini adalah gambarnya.
Nah, ini adalah bidang orbit bumi atau ekliptika. Kemudian yang bidang orbit bulan itu yang seperti elips ini. Nah, ini jika di gambar bawahnya ini jika dibentuk dalam sebuah garis. Nah, bidang orbit bumi itu yang ini. Kemudian bidang orbitnya mata bulan itu yang miring ini. Nah, selanjutnya terdapat macam-macam gerhana bulan, yaitu gerhana bulan total, gerhana bulan sebagian, gerhana bulan penumbra total, dan gerhana bulan penumbra sebagian. Nah, untuk selanjutnya pembahasannya akan dibahas di slide selanjutnya. Nah, yang pertama yaitu gerhana bulan total. Nah, ini jika fase gerhana maksimum, nah itu keseluruhan bulannya masuk ke dalam bayangan inti atau umbra bumi. Nah, dapat dilihat pada gambar ini adalah bulannya, dan sebelah sini adalah umbra bumi. Nah, maka gerhana tersebut dinamakan gerhana bulan total. Nah, gerhana bulan total ini maksimum durasinya bisa mencapai lebih dari 1 jam 47 menit. Nah, ini adalah penampakan dari gerhana bulan total. Jadi bulannya tetap terlihat, namun cahayanya lebih redup daripada biasanya. Selanjutnya yaitu gerhana bulan sebagian. Nah, hal ini terjadi jika hanya sebagian bulan saja yang masuk ke daerah umbra bumi dan sebagian lagi berada dalam bayangan tambahan atau penumbra bumi. Nah, pada fase maksimumnya, gerhana ini dinamakan gerhana bulan sebagian. Nah, dapat dilihat pada gambar. Nah, beginilah penampakan dari gerhana bulan sebagian. Nah, ini yang dimaksud bulan berada sebagian pada umbra dan sebagian pada penumbra. Selanjutnya yaitu gerhana bulan penumbra total. Nah, pada gerhana bulan jenis ketiga ini seluruh bulan masuk ke dalam penumbra pada saat fase maksimumnya, tetapi tidak ada bagian bulan yang masuk ke umbra atau tidak tertutupi oleh penumbra. Nah, penumbra total ini dapat dilihat pada gambar. Penampakannya itu hampir seperti bulan pada umumnya. Berbeda dengan yang gerhana bulan total tadi, yang penumbra total ini terlihatnya hampir sama. Nah, dapat dilihat ini saat terjadi gerhana bulan penumbra total, penampakannya seperti ini. Nah, setelah gerhana selesai, penampakannya seperti ini. Jadi hanya sedikit perbedaan dari bulan saat normal dan saat gerhana bulan penumbra total. Nah, seperti yang telah dijelaskan, ini bulannya masuk ke umbra atau tidak ditutupi oleh penumbra. Nah, pada gambar yang sebelah sini terdapat pada bulan gambar nomor 1. Nah, selanjutnya gerhana penumbra sebagian. Ini jika hanya sebagian saja dari bulan yang memasuki penumbra, maka gerhana bulan tersebut dinamakan gerhana bulan penumbra sebagian. Nah, jenis ini penampakan gerhananya itu hampir tidak bisa dibedakan antara bulan purnama biasa dan bulan saat gerhana penumbra sebagian. Nah, pada gambar ini, gerhana bulan penumbra sebagian itu ditunjukkan oleh bulan nomor 4. Ini nomor 4. Nah, di sini kan sebagian bulan tertutup oleh penumbra dan sebagian lagi tidak. Nah, selanjutnya yaitu waktu kontak gerhana bulan. Nah, di sini ada P1, P2, U1, U2, dan puncak gerhana. Nah, P1 ini adalah kontak satu penumbra, yaitu saat piringan bulan bersinggungan luar dengan penumbra bumi. Nah, P1 ini menandai dimulainya gerhana bulan secara keseluruhan.
Jadi semua masam gerhana bulan itu dimulai dari P1. Nah, kemudian P2 atau kontak dua penumbra ini saat piringan bulan bersinggungan dalam dengan penumbra bumi. Nah, saat P2 terjadi, seluruh piringan bulan berada di dalam piringan penumbra bumi. Kemudian U1 atau kontak satu umbra. Nah, saat piringan bulan bersinggungan luar dengan umbra bumi. Kemudian U2 atau kontak dua umbra ini saat piringan bulan bersinggungan dalam dengan umbra bumi. Dan U2 ini menandai dimulainya fase total dari gerhana bulan. Kemudian puncak gerhana. Nah, puncak gerhana ini waktu saat jarak pusat piringan bulan dengan pusat umbra atau penumbra mencapai minimum. Nah, kemudian ada U3, U4, P3, dan juga P4. Nah, U3 atau kontak 3 umbra ini saat piringan bulan kembali bersinggungan dalam dengan bumi. Nah, ketika piringan bulan ini tepat mulai akan meninggalkan umbra bumi, berbeda dengan U1 tadi. Nah, U3 ini menandai berakhirnya fase total dari gerhana bulan. Kemudian U4 atau kontak 4 umbra saat piringan bulan kembali bersinggungan luar dengan umbra bumi. Nah, kemudian yang P3 atau kontak 3 penumbra ini saat piringan bulan kembali bersinggungan dalam dengan penumbra bumi. Dan juga P4, kontak 4 penumbra ini saat piringan bulan kembali bersinggungan luar dengan penumbra bumi. Nah, mengenai waktu-waktu momen terjadinya gerhana bulan tadi, nah, yang dimaksud P1 itu saat bulan berada di sini, jadi bersinggungan dengan penumbra. Kemudian yang dimaksud P2 itu saat bulan bersinggungan dalam dengan penumbra bumi. Jadi bulannya sudah masuk di penumbra dan bersinggungan. Seperti ini di bagian sini. Kemudian saat U1 itu saat piringan bulan bersinggungan luar dengan umbra bumi. Jadi saat bersinggungan di sini. Nah, kemudian U2 saat bulan bersinggungan dalam dengan umbra bumi. Jadi saat di sini bersinggungan. Kemudian saat di tengah-tengah inilah puncak dari gerhana bulan. Nah, selanjutnya untuk U3 kontak umbra 3 itu saat piringan bulan bersinggungan dalam dengan bumi. Nah, di sini saat akan meninggalkan umbra dari bumi. Nah, kemudian U4 kontak umbra 4 itu saat piringan bulan bersinggungan luar dengan umbra bumi, yaitu di sebelah sini. Nah, kemudian P3 itu saat piringan bulan bersinggungan dalam dengan penumbra bumi. Nah, P3 ini kebalikannya dari P2, yaitu di sini. Ini P3. Kemudian P4 di sini. Saat bersinggungan luar dengan penumbra bumi. Nah, berdasarkan waktu kontak ini, peristiwa gerhana bulan melalui fase-fase yang berbeda. Nah, saat fase gerhana bulan penumbral, nah itu selang antara P1 hingga U1 dan antara U4 hingga P4. Jadi saat gerhana penumbral itu hanya bagian sini saja atau bagian sini saja. Kemudian saat fase gerhana umbral itu terjadi saat selang U1 hingga U4. Ini daerah sini. Nah, kemudian fase total itu selang antara U2 hingga U3. Nah, tidak keseluruhan kontak dan fase akan terjadi saat gerhana bulan. Nah, jenis gerhana bulan itu menentukan kontak-kontak dan fase gerhana mana saja yang akan terjadi. Misalnya, saat gerhana bulan total, keseluruhan kontak dan fase akan dilalui. Jadi mulai dari P1 hingga P4 ini semuanya dilalui.
Nah, untuk gerhana bulan sebagian, karena tidak keseluruhan bulan masuk ke dalam umbra, maka hanya U2 dan U3 tidak akan terjadi. Nah, sehingga fase total tidak akan diamati. Nah, untuk gerhana penumbra total, nah ini karena bulan tidak menyeluruh di umbra bumi, maka U1, U2, U3, dan U4 itu tidak akan terjadi karena itu fase gerhana umbral tidak akan diamati. Nah, sedangkan pada gerhana penumbral sebagian hanya P1 dan P4 saja yang akan terjadi. Nah, selanjutnya kita akan membahas gerhana matahari dan momen gerhana dalam matahari. Nah, ini ada istilah baru yaitu momen gerhana. Gerhana matahari ini terjadi apabila bulan di antara bumi dan matahari. Nah, gerhana matahari ini saat bayangan bulan jatuh ke permukaan bumi dan bulan menutupi sebagian atau seluruh cahaya matahari yang ke arah bumi. Nah, sekarang yang akan kita bahas yaitu gerhana matahari total atau GMT dan momen gerhananya. Nah, gerhana matahari total ini terjadi saat seluruh bundaran matahari ditutup oleh bundaran bulan. Nah, diameter sudut bulan ini lebih besar dibanding dengan diameter sudut matahari. Nah, momen gerhana dalam gerhana matahari total ini gerhana matahari sebagian, kemudian gerhana matahari total, pertengahan gerhana matahari total, dan gerhana matahari sebagian. Momen-momen gerhana ini biasanya dapat kita amati saat terjadi gerhana matahari total. Seperti biasanya kalau di berita itu diberitakan pukul sekian akan terjadi gerhana matahari total di daerah A. Nah, biasanya ada seperti siaran langsung, pengamatan mulai dari gerhana matahari sebagian, kemudian hingga gerhana matahari total dan pertengahan gerhana matahari total, serta gerhana matahari sebagian lagi hingga gerhana matahari selesai. Nah, selanjutnya yaitu gerhana matahari cincin dan momen gerhananya. Nah, gerhana matahari cincin ini terjadi saat bundaran bulannya itu berada di dalam bundaran matahari karena diameter sudut bulannya lebih kecil dibanding dengan diameter sudut matahari. Nah, jadi dapat dilihat bedanya yang tadi bulannya ini berada di tengah-tengah, ada jaraknya antara garisnya itu ya. Nah, kalau di sini kan bulannya mepet gitu. Nah, ini yang membedakan dari gerhana matahari total dan gerhana matahari cincin. Nah, momen gerhana dalam gerhana matahari cincin yaitu gerhana matahari sebagian, kemudian gerhana matahari cincin, kemudian pertengahan gerhana matahari cincin, gerhana matahari cincin lagi, dan gerhana matahari sebagian. Nah, ini hampir sama seperti saat gerhana matahari total tadi. Saat akan terjadi gerhana matahari cincin itu terjadi juga gerhana matahari sebagian. Begitu juga saat gerhana matahari akan selesai, akan terjadi gerhana matahari sebagian. Nah, selanjutnya yaitu gerhana matahari sebagian dan momen gerhananya. Nah, pada gerhana matahari sebagian ini, sebagian bundaran bumi menutupi sebagian bundaran matahari. Nah, dapat dilihat pada gambar. Nah, pada gerhana matahari total dan gerhana matahari cincin, matahari, bulan, dan bumi terletak pada satu garis lurus. Sedangkan pada gerhana matahari sebagian, ini matahari, bulan, dan bumi tidak terletak pada satu garis lurus. Nah, momen gerhana yang terjadi pada gerhana matahari
sebagian ini dari awal hingga akhir adalah gerhana matahari sebagian saja, karena pada saat gerhana matahari sebagian ini tidak akan ditemui posisi ketika matahari, bulan, dan bumi pada saat garis lurus. Nah, seperti pada gambar ini, matahari, bulan, dan bumi tidak pada garis lurus. Nah, ini kan saat bumi berotasi dan bulan berevolusi pada bumi, maka posisinya ini akan berubah dan belum tentu akan membentuk satu garis lurus. Sehingga dari awal hingga akhir pada gerhana matahari sebagian momen gerhananya dari awal hingga akhir itu hanya gerhana matahari sebagian, tidak ada gerhana matahari total maupun gerhana matahari cincin. Berbeda dengan gerhana matahari cincin atau gerhana matahari total yang di awal mengalami gerhana matahari sebagian, begitu juga di akhirnya. Namun di antara awal dan akhir itu masih terjadi gerhana matahari cincin dan juga gerhana matahari total. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Sri Murti. Di sini akan melanjutkan presentasi mengenai musim gerhana. Nah, musim gerhana ini terjadi tiap rata-rata 173,3 hari, di mana di saat itu matahari berada di arah titik simpul, yaitu titik potong orbit bulan mengelilingi bumi dengan ekliptika, yaitu bidang orbit bumi mengelilingi matahari. Nah, dalam satu tahun Samsiah ini ada 365,2422 hari, dan dalam satu tahun gerhana ini ada 346,4 hari. Nah, berdasarkan perhitungan 365,2422 hari dibagi dengan satu tahun Samsiah dikurangi satu tahun gerhana sama dengan 19,59 tahun, sehingga bumi terhadap ekliptika berpindah secara sistematis dengan periode sekitar 19 tahun. Oleh karena itu, dalam satu tahun bisa terjadi 2 musim gerhana dan paling banyak terjadi 3 musim gerhana pada satu tahun Samsiah, yaitu pada bulan Januari, bulan Juli atau Agustus, dan juga bulan Desember. Selanjutnya kita akan masuk ke siklus Saros. Jadi dalam musim gerhana ini, untuk kita mengetahui kapan terjadinya gerhana, itu bisa menggunakan perhitungan siklus Saros. Saros sendiri berarti pengulangan, yaitu siklus pengulangan gerhana yang terjadi di arah langit yang hampir sama. Nah, satu siklus Saros adalah 223 bulan sinodis, atau juga disebut 223 lunasi bulan. Artinya selama 223 dikali 29,53 hari sama dengan 6.585,19 hari atau 18 tahun 11 hari. Nah, 18 tahun 11 hari ini sekitar 6.585 sepertiga hari. Maka gerhana ini akan terjadi sekitar 8 jam kemudian, yang artinya tempat terjadinya gerhana bergeser sekitar 120 derajat ke arah barat. Nah, contohnya seperti gerhana matahari Amerika Serikat 21 Agustus 2017 adalah gerhana yang berasal dari deret Saros 145. Gerhana ini adalah gerhana ke-16 dari total 17 gerhana dalam deret Saros tersebut. Nah, gerhana yang akan terjadi lagi itu pada tanggal 2 September 2035. Jadi dari tahun 2017 ke 18 tahun kemudian itu adalah 2035. Jadi gerhana matahari di Amerika Serikat dengan deret Saros 145 ini akan terjadi pada tanggal 2 September 2035.
Nah, kemudian siklus Saros dan anomalistik. Jadi siklus Saros ini dikenal oleh pengamat langit Babilonia kuno yang berkaitan erat dengan 3 macam periode bulan, yaitu periode sinodik, periode drakonik atau nodikal, dan juga periode anomalistik. Nah, siklus Saros 223 periode sinodis ini sama dengan 223 dikali 29,530,589 hari sama dengan 6.585,3233 hari. Nah, satu siklus Saros juga hampir sama dengan 239 periode anomalistik yang sama dengan 6.585,5377 hari. Kemudian satu siklus Saros juga hampir sama dengan 242 periode nodikal yang sama dengan 242 dikali 27,212220 hari sama dengan 6.585,3572 hari. Nah, pada dua gerhana berurutan dalam satu seri Saros yang sama, diameter sudut bulan berubah sangat kecil. Hal ini bisa dimengerti karena keterkaitan siklus Saros dengan kelipatan anomalistik dan juga nodikal. Nah, kemudian dua gerhana dalam bulan Ramadan. Nah, satu bulan sinodis rata-rata 29,53.059 hari, sedangkan satu tahun gerhana adalah 346,62.005 hari. Nah, dalam selang waktu berlangsungnya dua gerhana dalam satu bulan Ramadan, kira-kira 22,87 tahun. Nah, ini merupakan salah satu contoh fenomena gerhana matahari cincin pada tanggal 26 Desember 2019. GMC atau gerhana matahari cincin ini terjadi karena diameter sudut piringan matahari lebih besar dari diameter sudut piringan bulan. Nah, GMC 26 Desember 2019 ini dimulai dengan momen gerhana matahari sebagian GMS pada pukul 10.34 WIB dan diakhiri dengan momen GMS pada 14.01 WIB. Puncak GMC terjadi pada jam 12.18 WIB dengan durasi maksimal 3 menit 40 detik. Nah, jalur cincin gerhana ini akan melewati 25 pusat kota dan kabupaten di 7 provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan juga Kalimantan Timur. Adapun pengamat di daerah lainnya akan mengamati GMC 26 Desember 2009 ini berupa gerhana matahari sebagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ribda Yuswiandiani. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai macam-macam gerhana. Nah, sebelumnya kalian sudah mempelajari mengenai macam-macam gerhana itu yang bagaimana, yang seperti apa. Nah, di sini saya hanya membahas mengenai pembukanya saja atau memberi rangkuman. Jadi gerhana itu merupakan suatu fenomena alam yang terjadi karena bayang-bayang matahari itu dihalangi oleh bumi ataupun bulan. Nah, gerhana sendiri itu ada dua jenis, yaitu gerhana matahari dan juga gerhana bulan. Nah, gerhana bulan ini terjadi apabila bumi itu berada di tengah-tengah matahari dan bulan dalam satu garis lurus. Jadi dalam satu garis lurus seperti itu. Sehingga
sinar matahari itu tidak bisa mencapai bulan karena terhalang oleh keberadaan bumi. Nah, gerhana bulan sendiri itu terbagi menjadi 3 jenis, yaitu gerhana bulan total, gerhana bulan penumbra, dan gerhana bulan sebagian. Nah, kemudian untuk gerhana matahari merupakan gerhana yang terjadi apabila bulan itu melintas di tengah-tengah bumi dan matahari, sehingga matahari itu terhalangi oleh bulan, maka bayang-bayang bulan yang tertuju pada bumi itu menyebabkan bumi tertutup oleh bayang-bayang bulan tadi itu, yang menyebabkan gerhana matahari. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai siklus Meton. Nah, siklus Meton itu apa sih? Jadi, siklus Meton itu merupakan suatu fase bulan purnama yang berlangsung hari ini akan berulang pada tanggal yang sama setelah 19 tahun atau 235 lunasi. Seperti itu. Jadi, pada saat kita tuh mengamati suatu bulan hari ini, pada tanggal 8 Desember 2020. Nah, maka kita itu dapat mengamati bulan yang sama atau bulan yang hampir sama seperti hari ini pada 19 tahun kemudian. Berarti pada tanggal 8 Desember 2039. Karena 19 tahun setelahnya. Nah, 19 tahun itu sama dengan 235 lunasi. Nah, pada saat kita itu mempelajari siklus Meton, itu tuh kita ada yang namanya hubungan fasa bulan dengan penanggalan Syamsiah Masehi. Penanggalan Syamsiah Masehi itu penanggalan yang biasa kita gunakan. Nah, siklus sinodis dari bulan itu rata-ratanya 29,5 hari. Atau siklus berulangnya bulan itu sekitar 29,5 hari. Nah, sedangkan kita tahu sendiri, dalam sebuah kalender Masehi, itu merentang antara 28 hingga 31 hari dalam setiap bulannya. Jadi kemungkinannya dalam satu bulan itu bisa terjadi 2 kali bulan purnama maupun tidak terjadi bulan purnama sama sekali. Nah, karena dalam satu bulan itu bisa terjadi 2 atau tidak sama sekali, maka dalam satu tahunnya itu bisa terjadi minimalnya 12 kali bulan purnama dan 13 dan maksimalnya itu 13 kali bulan purnama. Nah, contohnya itu pada tahun 2018. Pada tahun 2018 itu bulan Januarinya terdapat 2 kali bulan purnama, yaitu pada tanggal 2 Januari dan juga 31 Januari 2018. Sehingga pada bulan berikutnya, yaitu bulan Februari, tidak terjadi bulan purnama sama sekali. Tapi tidak selalu, kalau habis 2 kali, kemudian 1 itu tidak selalu. Kemudian, hal itu juga sehingga pada tahun 2018 itu terjadi 13 kali bulan purnama. Nah, pada tahun setelahnya, yaitu tahun 2019, hanya terjadi hanya terjadi 12 kali bulan purnama. Nah, hal itu sama seperti 19 tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 1999. Bulan Januarinya juga terjadi 2 kali bulan purnama, yaitu pada tanggal 2 dan juga 31 Januari 1999. Nah, pada bulan Februarinya itu juga tidak terjadi bulan purnama, sama seperti tahun 2018.
Nah, sehingga pada tahun 1999 itu terjadi 13 kali bulan purnama, sedangkan pada tahun setelahnya, yaitu pada tahun 2000, itu hanya terjadi 12 kali bulan purnama. Nah, berdasarkan kalender matahari itu kan kita sudah tahu bahwa minimal bulan purnama itu dalam setahun terjadi 12 kali ataupun 13 kali. Nah, sehingga dari hal tersebut kita itu dapat menghitung komposisi jumlah bulan purnama dalam 19 tahun itu. Nah, dalam 19 tahun itu, 12 tahun Masehinya itu dengan 12 bulan purnama, sedangkan sisanya yaitu 7 tahun dengan 13 bulan purnama. Jadi apabila dihitung jumlah bulan purnamanya itu ada dalam 19 tahun ada 235, ya, dari 12 kali 12 ditambah dengan 7 kali 13. 12 kali 12 sama dengan 144 ditambah dengan 7 kali 13 yaitu 91, sehingga 235 bulan purnama. Hal itulah yang dinamakan dengan siklus Meton atau 235 lunasi, seperti itu. Jadi asal mulanya itu seperti itu. Nah, manfaat dari siklus Meton itu apa aja? Yang pertama, kita itu dapat melihat fasa bulan yang berlangsung pada tanggal Masehi yang sama, dan juga untuk mengetahui atau menandai kapan berulangnya fenomena alam. Jadi, contohnya itu seperti ini. Pada tanggal kalian lahir, apabila kalian ingin melihat bulan yang sama atau bulan yang hampir sama dengan pada saat kalian lahir, kalian itu bisa lihat 19 tahun kemudian dari kalian lahir, seperti itu. Nah, itu bulannya itu sama atau rasi bintangnya itu sama seperti pada saat kalian lahir, seperti itu. Nah, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.